Bisa ketemu dalam sharing live GBI Parma bersama saya Toto Andrianto. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Saya percaya dalam keadaan baik, dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih Tuhan yang berlimpah. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Hari ini hari spesial bagi kami, di mana keluarga kami merayakan ulang tahun pernikahan. Oleh karena itu saya ingin berbagi, sharing tentang pentingnya kejujuran. Pentingnya kejujuran mengenai hubungan masa lalu dan bagaimana cara melepaskan hubungan masa lalu yang bisa merusak masa depan kita. Bapak Ibu, saya bukan ahli pernikahan, tetapi saya ingin membahas tentang pentingnya kejujuran. Kejujuran itu memegang peranan penting untuk membangun keluarga yang utuh dan kuat. Dan banyak kalau kita melihat gara-gara tidak jujur, maka keluarga menjadi berantakan, keluarga menjadi hancur oleh karena tidak adanya kejujuran. Kita harus jujur kepada pasangan kita. Waktu seseorang memutuskan untuk menikah dan diberkati, dan mereka menikah dalam satu pemberkatan, kemudian mereka bersatu, suami istri menjadi satu. Firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka menjadi satu, tadinya dua, tetapi dalam pernikahan mereka sudah disatukan oleh Allah. Dua menjadi satu, pria dan wanita menjadi satu, dan dalam perjalanan hidupnya Bapak Ibu, keluarga ini akan mengambil satu keputusan secara bersama, mengambil satu perjalanan bersama, saling menopang, saling mendoakan, saling bekerja sama untuk membangun keluarga, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi penting juga membangun, salah satunya adalah bagian tentang kejujuran. Suami istri harus terbuka satu dengan yang lain, terbuka mengenai apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang harus direncanakan, terbuka tentang kehidupannya, terbuka tentang keuangannya, terbuka tentang pelayanannya, terbuka apa saja Bapak Ibu kepada pasangan kita. Kita tidak perlu menutup-nutupi lagi kepada pasangan kita. Kenapa? Karena sudah menjadi satu di dalam Tuhan. Jadi terbuka dalam hal lain. Tidak boleh menutupi kekurangan, tidak boleh menutupi masa lalu. Justru masa lalu itu harus dibereskan. Sekarang bagaimana seseorang yang terikat dengan masa lalu? Itu akan mempengaruhi kehidupan keluarga di masa yang akan datang. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana melupakan hubungan masa lalu dan melepaskannya supaya tidak menjadi hambatan dalam keluarga di masa ke depan. Ketika seseorang membangun hubungan cinta yang erat dengan orang lain, maka mulai saat itu dia membagi jiwa, pikiran, dan perasaannya kepada orang lain, di mana dia bergaul, di mana dia menjalin cinta. Kemudian otomatis hatinya akan terpecah, akan terbagi kepada orang itu. Apalagi orang yang memiliki banyak pacar atau banyak pasangan. Anak muda hati-hati dengan banyak pasangan. Tidak boleh buka cabang di sana, buka cabang di sini. Atau yang sudah menikah juga tidak boleh buka cabang di sana, buka cabang di sini. Tidak boleh, karena membuat hati Anda terpecah, jiwa Anda terpecah kepada banyak orang, sehingga Anda tidak lengkap lagi hatinya kepada rumah Anda, kepada pasangan Anda, suami kepada istri Anda, istri kepada suami Anda. Jadi tidak lengkap lagi. Sehingga orang ini ketika belum dibereskan dalam hubungan masa lalu, dalam hubungannya akan membawa hati yang jiwa yang tidak penuh. Jadi ketika seseorang punya masa lalu, punya hubungan dan belum dibereskan, ketika dia akan menikah, maka dia akan membawa hati yang tidak penuh dalam pernikahan untuk mengasihi istrinya atau mengasihi suaminya. Itu yang akan menyebabkan terjadinya masalah hubungan setelah menikah. Di sini akan timbul ketika seorang menikah yang memiliki hati yang tidak penuh, dia akan memiliki rasa kasih yang tidak penuh untuk pasangannya. Di sini akan mulai muncul hati yang membanding-bandingkan. Oh, kalau saya dulu menikah dengan dia, keadaan saya mungkin tidak seperti ini. Kemudian kita tidak mengucap syukur, kita membanding-bandingkan orang lain, membandingkan pasangan kita dengan
orang yang pernah kita jalin asmara. Makanya penting sekali kita harus tahu record kita, bagaimana hubungan masa lalu kita, kemudian kita harus bereskan supaya itu tidak mengganggu hubungan kita dalam keluarga. Kalau hubungan yang pernah kita jalani sebelum menikah adalah hubungan sudah sampai tahap melakukan hubungan suami istri, di situ sebenarnya sudah menjadi satu daging dengan orang di mana melakukan hubungan badan. Dan itu berbahaya kalau belum dibereskan di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika dia menikah, dia memiliki hati dan jiwa yang gak penuh. Dia tetap teringat dengan orang yang pernah dia menjalin hubungan itu. Dan ketika dia mengasihi istrinya, dia akan setengah-setengah. Dia tidak akan maksimal, sehingga bisa menyebabkan konflik, akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Apalagi orang yang pernah pisah kawin cerai dari pernikahan sebelumnya, maka jiwa yang belum dipulihkan, hati yang belum dipulihkan, itu akan membawa hati yang terluka dalam keluarga dan cenderung menyakiti atau disakiti. Makanya penting sekali membangun kejujuran, menceritakan tentang masa lalu kita, dan kemudian kita membereskannya kepada Tuhan. Supaya bagi anak muda yang belum menikah, bagi yang akan menikah, perlu tahu tentang masa lalu kita yang kita hadapi, kemudian bereskanlah sebelum kepernikahan. Bagi yang sudah menikah, harus juga melihat kalau dulu ada hal-hal yang belum dibereskan, bereskan di hadapan Tuhan supaya keluarga kita utuh, keluarga kita terbangun. Kejujuran tidak hanya dalam seks, kejujuran itu dalam keuangan, kejujuran dalam materi, dalam apa saja. Tetapi hari ini kejujuran juga tentang hubungan kita di masa lalu. Hubungan yang pernah kita alami dulu, terluka kita, maka itu akan membawa luka yang baru bagi keluarga kita. Ketidakjujuran di masa lalu yang belum dibereskan, itu akan membawa kebohongan baru dan akan menyebabkan ketidakjujuran terjadi dalam keluarga kita. Perselingkuhan itu tidak dimulai ketika sudah menikah, tetapi sebenarnya perselingkuhan itu dimulai ketika kita tidak terbuka tentang hubungan kita dengan masa lalu dan belum dibereskan. Perselingkuhan tidak terjadi pada saat belum menikah atau pada waktu sudah menikah. Tapi sebenarnya perselingkuhan dimulai terjadi ketika seseorang tidak jujur dengan hubungannya. Sebagai contoh, mungkin kita sering main medsos, kemudian ada orang posting, kemudian kita sering memberi like. Dia bukan istri kita, dia bukan pasangan kita, dia sedang melakukan sesuatu. Tapi kalau kita bandingkan, mungkin kalau istri kita atau pasangan kita buat status di medsos, kita nggak pernah like, tetapi orang lain yang berbeda jenis kemudian kita like, kan ada perbedaan gitu. Ada juga sering kecenderungan, mungkin kita sering membuat nomor ganda, kita punya HP sendiri tapi ada HP yang pasangan kita nggak boleh tahu rahasia-rahasia di dalamnya. Kita terbuka, kita nggak pernah terbuka dengan pasangan kita. Makanya saya juga kalau di rumah Bapak Ibu, HP saya biarkan terbuka. Istri saya tahu password dalam HP saya, dan istri saya selalu membaca WA, SMS atau yang ada di password yang ada di HP saya. Saya terbuka. Jangan pernah biarkan iblis untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan keluarga kita. Kejujuran itu penting. Sepahit-pahitnya kebenaran lebih baik daripada kebohongan. Ada banyak orang yang berkeluarga tetapi masih menjalin hubungan-hubungan baru. Mungkin lewat SMS, lewat WA, atau telepon, atau mungkin awal-awalnya konseling. Tapi intinya hati-hati kalau kita konseling dengan orang yang berbeda jenis dan itu bukan pasangan kita. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. So hati-hati bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi anak-anak muda juga persiapkan kekudusan untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Bagaimana cara kita melepaskan hubungan-hubungan masa lalu kita yang menjadi kita ingat, supaya kita bisa
lepas semuanya, dan kemudian kita bergairah dalam keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Allah berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah begitu berkuasa, Bapak Ibu. Firman Allah berkata, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan setiap ikatan-ikatan, memisahkan setiap ikatan kita dengan masa lalu, ikatan hubungan kita masa lalu yang begitu menyakitkan mungkin, atau yang mengecewakan, tetapi itu bisa dilepaskan di dalam Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk dapat dipulihkan dan membangun keluarga bahagia. Firman Allah memisahkan jiwa dan roh. Ketika seseorang mempunyai hubungan di masa lalu, dan kemudian dia kecewa dengan hubungan masa lalu, dan kemudian dia menikah, sebenarnya dia sedang membawa kekecewaan dalam keluarganya. Dan tiba pada waktunya, itu seperti membawa bom waktu, dan keluarga itu akan mengalami kekecewaan, akan mengalami konflik, akan mengalami masalah yang besar. Ketika sesuatu kita tutupi sebelum kita menikah, kemudian kita merahasiakannya, kita tidak terbuka dengan pasangan kita, dan ketika kita menikah, maka itu akan meledak pada waktunya dan akan terjadi berantakan. Penting kejujuran kepada Tuhan, kejujuran kepada diri kita sendiri, kejujuran kepada pasangan kita. Kalau kita baca firman Tuhan, Allah sangat peduli dengan pernikahan, dengan keluarga. Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa dalam satu pertemuan pernikahan. Kemudian kalau kita baca tentang Yesus, bagaimana mujizat pertama Yesus adalah di Kana. Ini berbicara tentang keluarga. Tuhan sangat peduli dengan keluarga kita. Tuhan sangat peduli dengan pasangan suami istri, keluarga yang bahagia. Tetapi suami istri harus terbuka kepada Tuhan, harus jujur kepada Tuhan, harus jujur kepada pasangannya. Jangan pernah menutupi sesuatu yang menjadi aib. Harus dibereskan di dalam Tuhan. Bagaimana cara membereskannya? Dengan firman Allah. Firman Allah dapat memisahkan ikatan dalam hubungan masa lalu dan membuat hati kita menjadi penuh kembali. Mungkin keadaan kita disakiti, dikecewakan, sedih, kecewa, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jangan biarkan masa lalu kita menghancurkan masa depan kita. Jangan biarkan hubungan yang pahit di masa lalu menghancurkan hubungan yang baik saat ini. Jangan biarkan noda kelam di masa lalu yang belum kita bereskan mencemarkan kehidupan kita di masa saat ini. Bapak Ibu, bereskan semua kenangan-kenangan pahit. Bereskan semua ikatan-ikatan gelap, hubungan-hubungan kita dengan mantan-mantan kita, dengan orang-orang yang pernah kita jalin asmara dengan mereka. Atau mungkin melakukan hal kesalahan seperti membangun hubungan seperti suami istri padahal belum menikah. Itu juga harus dibereskan di hadapan Tuhan. Itu dosa, harus dibereskan untuk kita dalam hidup yang baru bersama Tuhan, disucikan, dikuduskan. Tuhan mau tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna. Tubuh jiwa roh kita sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita sempurna dikuduskan. Tetapi yang menguduskan adalah Tuhan sendiri. Bagian kita adalah kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, berdoalah supaya Tuhan memulihkan jiwa kita, hati kita, supaya hati kita penuh kembali untuk kita bisa mengasihi pasangan kita dengan baik. Jangan menutupi dosa, jangan menutupi hal-hal yang gelap di masa lalu. Bahkan mungkin sudah menikah bagi Bapak Ibu, jangan menutupi hal-hal yang kelihatannya itu dosa, kelihatannya itu tidak apa-apa, tetapi itu adalah dosa. Bereskanlah di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak bereskan, suatu waktu itu akan menjadi benih di mana terjadi akan kehancuran. Jadi Bapak Ibu, tinggalkanlah semua. Berdoalah kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan hati dan jiwa kita. Berdoalah agar hati kita pulih kembali. Biar Tuhan membereskan kita, membersihkan kita dari ikatan-ikatan masa lalu, sehingga kita menjadi pribadi yang terbebas dan menjadi berkat bagi pasangan dan keluarga kita. Bagi teman-teman yang akan menikah, persiapkan pernikahan kudus.
persiapkan pernikahan kudus kita. Persiapkan dengan baik. Jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan kecemaran. Persiapkan, bereskan semua dengan baik. Dan bagi yang sudah menikah, mari bangun keluarga kita dengan baik. Bangun bahtera rumah tangga kita dengan baik. Dengan satu pondasi kejujuran, satu dengan yang lain. Tidak ada menutupi, tidak ada kekurangan itu Bapak Ibu, bukan untuk ditutupi, tetapi kekurangan itu Bapak Ibu kita bicarakan. Kemudian kita saling melengkapi di dalam satu keluarga. Saya percaya keluarga kita akan baik, keluarga kita akan utuh. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang rindu yang belum menikah, saudara yang belum menikah, yang rindu mendapatkan pasangan yang terbaik. Carilah yang terbaik dari Tuhan. Bukan cari menurut apa kata kita, tapi apa kata Tuhan. Carilah pasangan yang sepadan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Tapi ingat, bangunlah kejujuran dari awal. Sebelum menikah, bagi saudara yang belum menikah, sampai seterusnya. Bagi saudara yang sudah menikah, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, bangunlah kejujuran. Kejujuran dalam hal apa? Kejujuran dalam apa saja kepada keluarga kita. Jangan tidak jujur. Mengenai keuangan kita harus jujur. Mengenai keputusan kita harus jujur. Mengenai hubungan kita harus jujur. Mengenai pelayanan kita harus jujur. Mengenai apa saja kita harus jujur kepada pasangan kita. Kenapa? Karena sudah menjadi satu di dalam Tuhan. Kejujuran akan membuat kita kuat. Kejujuran akan membangun keluarga kita menjadi kuat dan diberkati Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya percaya sharing singkat saat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu di mana saja. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, buat saudara. Tuhan, hamba mau berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara, buat semua yang belum mendapatkan pasangan hidup, biar mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Hamba mau juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Biar ada sukacita kembali, ada damai sejahtera berlimpah-limpah di keluarga. Keluarga-keluarga yang mengalami masalah Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Biar damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Buat setiap keluarga, buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melihat Sharing Live GB Pharma ini. Biar Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang melihat siaran ini dan Bapak Ibu belum menerima keselamatan, Tuhan, saya nggak tahu saya kemana kalau saya dipanggil Tuhan hari ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu taruh tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah Tuhan dalam hidupku ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahanku dan aku diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan aku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah berdoa, Bapak Ibu sudah lahir baru, bergabunglah terus di dalam komunitas keluarga Allah. Bergabunglah terus dalam kerajaan Allah. Terus baca Alkitab, terus berdoa, dan terus membangun di dalam kasih Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati. Biarlah virus corona ini terus yang ada terjadi bangsa ini berakhir. Dan kita bisa beribadah di mana saja, beribadah offline, bahkan juga beribadah online. Saya percaya kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati.